Halo semuanya, perkenalkan saya Syakira Diana Mahendra, NPM F1F024037. Di sini saya akan menjelaskan mengenai subbab materi dari mata kuliah Aljabar Matriks, yaitu tentang panjang dan sudut di ruang hasil kali dalam, basis ortonormal dan proses Gram-Schmidt, serta koordinat dan perubahan basis. Kita langsung mulai saja. Yaitu yang pertama, panjang dan sudut di ruang hasil kali dalam. Untuk definisi panjang itu sendiri, yaitu untuk setiap vektor X dalam ruang hasil kali V, maka didapatkan panjang atau norm X-nya bisa didefinisikan sebagai berikut ini, yaitu panjang X-nya adalah sama dengan akar X, X, yaitu berisikan elemen-elemen dari vektor X tersebut yang dikuadratkan. Nah, di sini ada contohnya, yaitu dalam R dimensi 3 dengan hasil kali dalam standar, jika X sama dengan 1, 2, dan 3, maka panjang X-nya yaitu adalah akar dari nilai-nilai X tadi, yaitu 1, 2, dan 3. Kita kuadratkan ya setiap elemennya. 1 kuadrat itu 1, 2 kuadrat itu 4, dan 3 kuadrat itu sama dengan 9. Jadi 9 ditambah 4 ditambah 1 sama dengan akar 14. Jadi didapatkan panjang X-nya itu sama dengan akar 14. Nah, di sini ada sifat-sifat panjang vektor yang perlu kita ingat lah. Yaitu yang pertama, panjang X lebih dari sama dengan 0, dan panjang X sama dengan 0 jika dan hanya jika X-nya bernilai 0. Jadi kalau nilai panjang X-nya itu sama dengan 0, otomatis nilai X-nya itu sama dengan 0 ya teman-teman. Kemudian yang kedua yaitu adalah C, panjang C dikali X, di mana C-nya ini adalah skalar, jadi bisa kita uraikan. Skalar C dikalikan dengan panjang norm X. Selanjutnya yang ketiga yaitu adalah ketidaksamaan segitiga, di mana panjang X ditambah Y kurang dari sama dengan norm X ditambah norm Y. Oke, kita lanjut, yaitu sudut di ruang hasil kali dalam. Dengan definisi sudut sendiri yaitu untuk dua vektor tidak 0. Jadi dua vektor tidak 0 ya nilainya tidak sama dengan 0 ya. Untuk dua vektor tidak 0 X dan Y, sudut theta di antara keduanya didefinisikan sebagai berikut. Nah, ini dia persamaan untuk mencari besar sudut dari suatu vektor, yaitu cos theta sama dengan hasil kali X dan Y dibagi panjang X dikali panjang Y. Nah, di sini ada interpretasi geometris. Sudut, yang dimaksud sudut itu adalah mengukur kedekatan arah dua vektor. Jadi, seperti di gambar ini yang sudah saya gambar ya. Di sini ada vektor 1 dan vektor 2. Yang kita cari atau yang kita maksud di sini adalah mengukur kedekatan antara vektor 1 dengan vektor 2. Jadi yang kita cari itu bagian sini ya teman-teman. Atau ya bisa dibilang ini sudut ya. Nah, di sini saya berikan contoh, yaitu jika X sama dengan 1,1 dan Y sama dengan 1,-1 dalam R berdimensi 2, maka nilai sudutnya berapa? Kita bisa cari. Kita langsung masukkan saja ya nilai X dan Y ke persamaan di atas yang sudah saya jelaskan tadi. Yaitu untuk nilai X-nya yaitu 1 dikalikan 1 ditambah 1 dikali negatif 1. Untuk 1 dikali 1 sendiri itu 1. 1 dikali negatif 1 sama dengan negatif 1. Jadi 1 ditambah negatif 1 itu sama dengan 0 per akar 2 dikali akar 2. Akar 2 ini dari mana? Akar 2. Dan akar 2 ini adalah hasil dari norm X dan norm Y ya. Jadi nilainya akar 2 dan akar 2. Akar 2 kita kalikan dengan akar 2 itu hasilnya sama dengan 2. Jadi 0 per 2 itu sama dengan 0. Kenapa? Ya karena semua yang dibagi 2, 0 yang dibagi berapapun pokoknya itu hasilnya sama dengan 0. Jadi 0 dibagi 2 sama dengan 0. Selanjutnya kita mencari theta, berapa thetanya baru bisa kita menentukan berapa besar sudutnya. Jadi theta sama dengan cos 0. Yang kita ketahui bahwa cos 0 itu bernilai 90 derajat, jadi bisa kita simpulkan bahwa besar sudut X dan Y sama dengan 90 derajat. Oke, kita langsung lanjut.
yaitu ada basis ortonormal. Definisi basis ortonormal itu sendiri adalah basis yang isinya itu terdiri dari vektor-vektor yang saling ortogonal atau saling tegak lurus, serta memiliki panjang atau norm yang nilainya sama dengan 1. Jadi basis ortonormal itu ya sudah pasti beranggotakan vektor-vektor yang saling ortogonal dan panjangnya 1. Kalau panjangnya nggak 1 berarti bukan ortonormal. Sini ada contoh soal biar kita semakin memahami, yaitu diketahui V ruang vektor hasil kali dalam dan V1, V2, V3 sampai dengan Vn adalah vektor-vektor di dalam V. Nah, di sini ada beberapa definisi penting untuk memahami contoh-contoh soal yang akan saya berikan nanti. Yaitu yang pertama adalah H, himpunan H sama dengan V1, V2, V3 sampai dengan Vn disebut sebagai himpunan ortogonal jika setiap vektor di dalam V saling tegak lurus. Jadi himpunan H ini disebut sebagai himpunan ortogonal jika setiap vektornya saling tegak lurus, yaitu setiap vektor-vektor isi vektornya itu sama dengan 0. Nah ini yaitu V1 dan dikali Vj itu hasilnya sama dengan 0. Jadi kalau sama dengan 0 itu sudah pasti ortogonal. Tapi untuk nilai I itu tidak boleh sama dengan J. Jadi nilai I dan J-nya itu bisa 1, 2, 3 sampai dengan N. Kemudian yang kedua ada himpunan G, V1, V2, V3 sampai dengan Vn disebut sebagai himpunan ortonormal jika G merupakan himpunan ortogonal. Mengapa? Kita kembali lagi ya ke definisi di atas tadi, bahwa basis ortonormal itu adalah basis yang terdiri dari vektor-vektor yang ortogonal atau tegak lurus. Jadi kalau basis ortonormal atau himpunan ortonormal sudah jelas bahwa sudah pasti bahwa himpunan tersebut adalah himpunan ortogonal. Kemudian yang kedua ada norm dari VI sama dengan 1. Sama ya seperti definisi tadi, basis ortonormal itu memiliki panjang sama dengan 1. Jadi kalau suatu himpunan itu merupakan himpunan ortogonal, mereka saling tegak lurus, kemudian normnya sama dengan 1, maka dapat kita pastikan bahwa himpunan tersebut merupakan himpunan ortonormal. Selanjutnya, di sini ada contoh soal yang kita akan kerjakan bersama-sama. Misal R berdimensi 3 dengan V1 sama dengan 0,1,0, kemudian V2 sama dengan 1 per akar 2, 0,1 per akar 2, dan V3 sama dengan 1 per akar 2 dikali, 0, negatif 1 per akar 2. Di sini perintahnya kita harus membuktikan atau menunjukkan bahwa S, yaitu tadi vektor 1, vektor 2, dan vektor 3, merupakan himpunan ortonormal. Nah, tadi baru saja ya kita bahas bahwa himpunan ortonormal itu adalah himpunan yang saling tegak lurus dan memiliki panjang sama dengan 1. Jadi kalau suatu himpunan tersebut ortogonal atau tegak lurus dengan VI dan VJ-nya itu sama dengan 0 serta panjangnya sama dengan 1, maka itu ortonormal. Jadi kita harus membuktikan bahwa V1, V2, V3 ini saling tegak lurus menghasilkan perkalian 0 dan panjangnya harus sama dengan 1 ya. Baiklah, kita membuktikan pembuktian pertama yaitu saling tegak lurus. Untuk V1 dan V2, langsung saja kita masukkan tadi nilai V1 dan V2. Ini maksudnya elemen atau isi dari V1 ini dikalikan dengan V2, yaitu 0 dikali 1 per akar 2 itu sama dengan 0. Kemudian ditambah 1 dikali 0. Apapun yang dikalikan dengan 0 itu sudah pasti 0 ya teman-teman. Kemudian kita tambah dengan 0 dikali 1 per akar 2 itu juga sama dengan 0. Jadi 0 tambah 0 tambah 0 sudah pasti 0. Jadi V1 dan V2 ini sudah terbukti saling tegak lurus ya. Pembuktian selanjutnya yaitu V1 dengan V3. Kita kalikan V1 dengan V3. Yaitu 0 dikali 1 per akar 2 ini sama kayak yang atas tadi ya. Jadi sudah terbukti ini 0. Ditambah 1 dikali 0 juga 0. Ditambah 0 dikali negatif 1 per akar 2 juga 0. Jadi 0 tambah 0 tambah 0 sudah pasti 0. V1 V3 juga terbukti ya, saling tegak lurus. Selanjutnya pembuktian terakhir, yaitu V2 dengan V3. Kita masukkan nilai-nilai V2 dan V3 tadi, yaitu 1 per akar 2 dikali 1 per akar 2, ditambah 0 dikali 0, yaitu 0.
ditambah 1 per akar 2 dikali dengan negatif 1 per akar 2. 1 per akar 2 dikali 1 per akar 2 di sini itu hasilnya 1 per 2 ya. Kemudian di sini juga 1 per akar 2 dikali negatif 1 per akar 2 itu hasilnya negatif 1 per 2. Jadi 1 per 2 ditambah negatif 1 per 2 itu sama dengan 0. Jadi V2 dan V3 juga terbukti saling tegak lurus. Dan bisa kita simpulkan untuk sementara bahwa V1, V2, V3 ini adalah himpunan yang ortogonal atau tegak lurus. Selanjutnya itu pembuktian kedua, kita harus membuktikan V1, V2, dan V3 ini adalah himpunan yang memiliki panjang atau norm sama dengan 1. Nah, ini pembuktian pertama, V1 kita kalikan dengan dirinya sendiri, yaitu V1 0 dikali 0, 0, 1 dikali 1 sama dengan 1, ditambah 0 kali 0 sama dengan 0. Jadi hasilnya 1. Jadi V1 ini memiliki panjang sama dengan 1. Kemudian V2 dikalikan dengan V2. 1 per akar 2 dikali 1 per akar 2 itu hasilnya 1 per 2. Ditambah 0 dikali 0, 0. Ditambah 1 per akar 2 dikali 1 per akar 2 sama dengan 1 per 2. Jadi 1 per 2 ditambah dengan 1 per 2 itu hasilnya sama dengan 1. Jadi V2 ini juga memiliki norm panjang sama dengan 1 ya. Kemudian kita mencari V3, apakah juga sama dengan 1? Kita langsung masukkan saja isi-isi dari vektor 3 tadi. 1 per akar 2 ditambah 1 per akar 2, ini hasilnya 1 per 2 ditambah 0 kali 0, sama dengan 0 ditambah negatif 1 per akar 2 dikali negatif 1 per akar 2. Negatif dikali negatif itu positif ya, jadi 1 per 2 hasilnya. 1 per 2 kita jumlahkan 1 per 2, hasilnya sama dengan 1. Jadi ini V3 juga hasilnya sama dengan 1. Maka V1, V2, V3 ini memiliki panjang sama dengan 1. Nah, ini tadi sudah terbukti ya. V1, V2 itu V1, V2, dan V3 saling tegak lurus. Kemudian V1, V2, V3 juga memiliki panjang sama dengan 1. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa S ini merupakan himpunan yang ortonormal. Nah, gampang kan ya? Kita next, yaitu ada proses Gram-Schmidt, di mana proses Gram-Schmidt ini merupakan suatu proses untuk mengubah suatu himpunan vektor menjadi sebuah basis yang ortonormal atau basis yang ortogonal, yang panjangnya sama dengan 1. Tujuan dari Gram-Schmidt ini yaitu mengubah basis bebas linear menjadi basis yang ortonormal. Nih, di sini ada permisalan. Misalkan S sama dengan U1, U2, U3 sampai dengan UN. Kemudian kita menggunakan proses Gram-Schmidt sehingga mengubah S tadi menjadi W sama dengan W1, W2, W3 sampai dengan WN, di mana W ini merupakan basis yang ortonormal. Ini tadi ya, mengubah basis bebas linear. Jadi S ini adalah basis bebas linear. Kemudian kita menggunakan proses Gram-Schmidt sehingga mengubahnya menjadi basis yang ortonormal. Nah, di sini saya ada pola proses Gram-Schmidt, di mana pola ini memudahkan kita untuk mengerjakan soal-soal untuk mengubah basis-basis bebas linear menjadi basis yang ortonormal, yaitu V1 sama dengan U1, kemudian V2 sama dengan U2, dikurangkan dengan hasil kali U2 dikali V1 dibagi panjang V1 kuadrat dikali V1. Kemudian untuk V3-nya yaitu U3 dikurangkan dengan hasil kali U3 dikali V1 dibagi norm V1 kuadrat dikali dengan V1 dikurangkan lagi dengan hasil kali U3 dikali V2 dibagi panjang vektor V2 kuadrat dikali V2. Jadi ini polanya sudah ketebak ya, bahwa ini bakalan berulang-ulang panjang banget sampai Vn ya. Kemudian untuk menentukan nilai basis ortonormalnya atau W-nya ini nanti, yaitu V1 per panjang V1, V2 per panjang V2, dan seterusnya sampai Vn ya. Kita next. Di sini ada contoh soal untuk proses Gram-Schmidt, yaitu diketahui B sama dengan B ini terdiri dari U1 sama dengan 1,1,1, kemudian ada U2 yaitu 0,1,1, ada U3 sama dengan 0,0,1. B ini merupakan basis ya pada ruang hasil kali dalam Euclid di R dimensi 3. Perintahnya di sini adalah
mentransformasikan basis tersebut menjadi basis ortonormal dengan menggunakan proses Gram-Schmidt. Nah, kita mentransformasikannya tadi menggunakan pola yang saya berikan tadi, yaitu V1 sama dengan U1, jadi nilai V1-nya itu sama dengan U1, nggak perlu kita ubah atau apapun diubah-ubah, nggak perlu ya. Jadi V1-nya itu sama dengan U1, yaitu 1,1,1. Kemudian kita mencari panjang dari V1, karena nanti untuk mencari V2, kita memerlukan panjang V1. Ini kita langsung masukkan saja, substitusikan nilai V1 tadi, semuanya nilai V1 itu 1, jadi 1 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 1 kuadrat sama dengan 3. Jadi panjang V1 itu sama dengan akar 3. Selanjutnya kita mencari nilai V2 nih. V2 tadi ya. Ini untuk mencari V2. U2 dikurangkan dengan hasil kali U2 dikali V1 dibagi panjang V1 kuadrat dikali V1. Kemudian kita masukkan nilai U2, yaitu tadi 0,1,1 dikurangkan dengan hasil kali U2 kali V1, yaitu 0,11 dikali 1,11 dibagi dengan panjang V1 sudah kita cari tadi, yaitu akar 3 kuadrat dikali V1 lagi, yaitu 1,1,1 sama dengan, nah ini 0,1,1 dikurangkan, ini hasil dari perkalian U2 kali V1 kemudian dibagi dengan panjang vektor 1 kuadrat, hasilnya sama dengan 2/3 kemudian 2/3 kita kurangkan dengan 0,11 tadi, menghasilkan negatif 2/3, 1/3, dan 1/3. Jadi nilai V2-nya tadi adalah ini ya. Selanjutnya kita mencari nilai panjang V2, karena untuk mencari V3 kita memerlukan panjang V2. Nih, kita langsung masukkan saja nilai V2 yang kita cari barusan, yaitu negatif 2/3 kuadrat ditambah 1/3 kuadrat ditambah 1/3 kuadrat menghasilkan akar 6/9. Kemudian ini 9, akar 9 3 ya. Jadi bisa kita ubah menjadi akar 6/3. Nah, ini nilai panjang V2. Selanjutnya, untuk mencari V3, kita masukkan saja pola yang tadi ya. U3 dikurangkan hasil kali U3 kali V1 dibagi V1 panjang V1 kuadrat dikali V1, kemudian dikurangkan lagi dengan hasil kali U3 dikali V2 dibagi panjang V2 kuadrat dikalikan V2. Ini kita langsung masukkan saja nilainya ya, biar nggak ribet. 0,0,1 dimasukkan, ini angka-angka dari U3 dan V1 dikalikan, dibagi dengan panjang vektor 1 tadi, ya sudah kita cari pertama tadi, yaitu akar 3, dikalikan dengan 1, dikurangkan lagi dengan perkalian U3 dengan V2, dibagi dengan panjang vektor 2 kuadrat yang barusan kita cari. Ini nggak saya tulis, maaf ya. Yang kita cari tadi yaitu akar 6/3 dikalikan dengan nilai V2, yaitu negatif 2/3 dikali 1/3 dikali 1/3 menghasilkan, ini hasilnya tadi ya, V3 sama dengan 0,-1/2,1/2. Kita lanjut ya untuk mencari nih panjang dari V3. Mengapa kita mencari V3? Nanti kan untuk mencari nilai W yang basis ortonormal itu kan V1 dikalikan dengan dibagi dengan akar, dibagikan dengan panjang V1. Jadi kalau ini kan ada 3 ya, jadi V3 dibagi dengan akar panjang V3. Kita masukkan saja nilai V3 yang baru kita cari tadi, yaitu 0 kuadrat ditambah negatif 1/2 kuadrat ditambah 1/2 kuadrat sama dengan, ini langsung saja ya, akar 1/2, atau bisa juga ini jadi setengah akar 2. Kemudian kita mencari nilai W atau basis ortonormalnya. Ya, ini seperti yang pertama tadi yang saya bilang ya. V1 dibagi dengan panjang V1 sampai dengan Vn lah. Kita langsung masukkan saja tadi ya. Sebelumnya, ini nilai V1-nya tadi. Panjang V1-nya itu 1,1,1 per akar 3, kemudian V2-nya kita masukkan juga, yaitu negatif 2/3, 1/3 per akar 6/3. Ini untuk V3-nya tadi 0,-1/2, 1/2 per
panjang V3 tadi, baru aja kita cari nih 1/2 akar 2. Kemudian kita langsung gunakan saja. Nah, ini dia hasil dari dari W, yaitu 1/3, 1/3. Nah, ini hasil V1, V2, dan V3 tadi. Maka bisa kita tarik kesimpulan bahwa W adalah himpunan yang ortonormal. Ini proses Gram-Schmidt saya bisa bilang agak cukup panjang ya caranya. Apalagi nanti kalau yang diubah itu panjang, V-nya sampai N, sampai berapa? Sudah panjang banget ya. Ini V3 aja udah panjang. Oke, kita next. Selanjutnya ada koordinat dan perubahan basis. Di sini ada definisi 4.4.1. Misalkan V ruang vektor berdimensi hingga dengan basis B, yaitu V1, V2 sampai dengan Vn, dengan teorema 4.2.7. Untuk setiap V ini, maaf ya, maksudnya anggota, vektor V anggota V terdapat dengan tunggal-tunggal skalar, yaitu C1, C2 sampai dengan Cn, sedemikian sehingga dituliskan seperti ini, yaitu V dikalikan skalar, ini C1 dikali V1 vektor 1 ditambah sampai dengan skalar N dikali dengan vektor N. Vektor yang komponennya koefisien dari V disebut koordinat vektor dari relatif terhadap basis B. Nah, ditulis ini gini, kurung siku ya, vektor V-nya pakai kurung siku, kemudian ada B. Nah, ini dia matriksnya, contoh matriks dari vektor relatif terhadap basis B. Perhatikan bahwa vektor dari relatif terhadap basis B ini berubah jika basis B-nya juga berubah. Jadi, kalau basis B ini berubah, maka vektor dari relatif atau koordinat vektor dari relatif terhadap basis B-nya juga berubah. Kemudian ini koordinat vektor dari relatif terhadap basis B juga bergantung pada urutan dari unsur-unsur di dalam B. Jadi pokoknya bisa kita simpulkan sedikit ya. Kalau koordinat vektor dari relatif terhadap basis B itu selalu bergantung dengan basis B-nya. Jadi kalau basis B-nya berubah, dia juga bakalan berubah. Kalau pokoknya dia bergantung lah sama basis B-nya ini. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan dari saya tentang subbab dari mata kuliah aljabar matriks, yaitu tentang panjang dan sudut di ruang hasil kali dalam, basis ortonormal dan proses Gram-Schmidt, serta koordinat dan perubahan basis. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.